warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ketiga ini kita akan bahas mengenai siklus akuntansi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, itu kan kita udah bahas sekilas mengenai siklus akuntansi. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita aplikasikan siklusnya itu dari yang pertama hingga tahap yang keempat, di mana yang pertama itu adalah menganalisis transaksi, kemudian yang kedua mencatat transaksi ke jurnal umum, dan yang ketiga memposting ke buku besar, dan yang keempat membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, dalam menganalisis transaksi kita ngapain aja? Nah, dalam menganalisis transaksi itu kita menentukan apakah transaksi itu adalah transaksi keuangan atau tidak. Yang kita catat itu hanya transaksi keuangan. Kemudian transaksi keuangan itu kita catat ke jurnal umum. Nah, pas kita catat di jurnal umum itu berarti transaksi ini kita konversi menjadi akun-akun di mana nanti debit kreditnya itu harus sama. Kemudian yang ketiga, memposting ke buku besar. Jadi saldo-saldo akun yang ada di jurnal umum itu kita posting ke buku besar. Berarti itu kita kelompokkan akun-akun yang ada di jurnal umum menjadi akun-akun yang sejenis. Kemudian yang keempat itu kita membuat neraca saldo. Membuat neraca saldo itu berarti meringkas saldo-saldo akun yang ada di buku besar. Nah, kemudian tahap kedua itu kan mencatat transaksi atau menjurnal. Nah, gimana sih cara kita menjurnal itu? Jadi kan menjurnal itu berarti kan mengkonversi transaksi-transaksi yang ada menjadi akun-akun yang kemudian saldo akunnya itu debit antara debit dan kreditnya itu harus sama. Nah, kita ingat lagi persamaan akuntansi yang kita pelajari sebelumnya. Persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Sisi sebelum sama dengan itu disebut dengan aktiva. Berarti aset adalah aktiva. Akun-akun yang ada di aset itu adalah aktiva. Kemudian liabilitas dan ekuitas itu adalah setelah sama dengan. Jadi liabilitas dan ekuitas itu disebut dengan pasiva. Nah, akun-akun aset itu saldo normalnya di debit. Maksudnya adalah ketika akun-akun aset ini bertambah nilainya, maka dia akan di debit. Kemudian apabila berkurang nilainya, itu akan dikredit. Kemudian liabilitas dan ekuitas, itu kan pasiva. Nah, pasiva ini saldo normalnya itu dikredit. Jadi berarti ketika nilainya bertambah, itu akan bertambah di kredit. Dan kemudian apabila berkurang, itu akan berkurang di debit. Kecuali beban dan prive. Kenapa? Karena beban dan prive itu mengurangi ekuitas. Kemarin kan kita udah bahas dalam persamaan akuntansi itu dia kurang kan, tandanya tanda kurang, minus kan. Nah, jadi beban dan prive ini saldo normalnya di mana? Di debit. Sama dengan aktiva. Jadi, ketika beban dan prive itu nilainya bertambah, maka debitkan. Ketika nilainya berkurang, maka kreditkan. Kemudian, tahap selanjutnya kan memposting ke buku besar. Jadi, buku besar itu nanti berisi daftar-daftar akun. Daftar-daftar akun yang bisa berbentuk T atau kolom. Nah, ini dalam bentuk T dan ini dalam bentuk kolom. Dalam bentuk T itu berarti ini T, bentuk T. Saldo akhirnya itu baru dihitung ketika semua transaksi-transaksi itu telah diposting nilainya ke dalam masing-masing akun. Nah, ini misalkan transaksinya itu di jurnal itu debit, maka ketika diposting dia juga debit. Kemudian ketika di jurnal itu dia dikredit, maka diposting juga dikredit. Nah, ini dalam bentuk akun T, ini adalah debitnya, ini adalah sisi kreditnya. Nah, kemudian
yang debit ini dijumlahkan nilainya, kemudian yang kredit ini juga dijumlahkan nilainya. 25.000 tambah 7.500 tambah 950 dapatnya segini. Kemudian ini tambah ini dapatnya segini. Selisih ini dan ini itu akan dapat 7.800. 33.450 dengan 25.650 selisihnya itu 7.800. Nah, selisihnya itu diletakkan di sisi di mana yang paling besar angkanya. Angka yang paling besar ini dibandingkan ini, yang paling besar kan ini. Maka letakkan di sisi itu selisihnya. Jadi selisih 7.800 letakkan di debit. Jadi ini saldo akhirnya 7.800. Berarti saldo kas kita itu sekarang setelah adanya transaksi-transaksi ini, saldo kas kita itu sekarang 7.800. Nah, saldo awal ini maksudnya adalah apabila nanti di soal diketahui saldo awal diketahui bla bla, maka kita masukkan ke sini. Itu kalau nggak diketahui dia apakah debit atau kredit, taruhnya berarti kita harus ingat saldo normal dari masing-masing akun itu di mana. Nah, kas itu kan saldo normalnya di debit karena dia itu kas, karena dia itu aset kan. Aset berarti aktiva. Saldo normalnya di debit, makanya saldo awalnya ini 25.000. Jadi kita masukin saldo awalnya. Baru setelah itu ini adalah saldo-saldo yang ada di transaksi. Kemudian kalau misalnya dalam bentuk kolom, itu saldonya ditentukan per transaksi. Sedangkan ini di akhir. Misalkan di sini dalam angka yang sama, itu ini tanggalnya ini harus berurutan. Nah, ini saldo awal 25.000. 25.000 kan di debit letaknya, berarti di sini 25.000. Berarti saldonya sekarang pada tanggal 1 Desember, saldo akun dari kas itu kan di debit 25.000. Kemudian 20.000 di kredit, maka taruh di sini 20.000. 25.000 dikurang 20.000 dapatnya 5.000. Ini debit, ini kredit, kan berlawanan. Kalau berlawanan itu berarti dikurang. Jadi ini kan yang paling besar saldonya di debit. Sedangkan yang di sini kecil, berarti sisanya itu di debit sebesar 5.000. Kalau misalnya ini 20.000 dan ini 25.000, berarti nanti berarti kan sisi kredit lebih besar. Makanya di sini nanti 5.000 di kredit. Kalau misalnya ini 20.000, ini 25.000, berarti di sini 5.000 karena sisi kredit lebih besar daripada sisi debit. Nah, kemudian seterusnya kayak gitu. Ini debit 7.500 kita masukkan. Terus kita hitung saldonya. 5.000 ini debit, ini juga debit. Berarti ditambahkan. Dapat 12.500. Kemudian yang ini nanti saldonya kan 9.800 terakhir ini misalkan. Kemudian yang terakhir kan itu 2.000. Ini debit, ini kredit. Berarti sisa 7.800. Nah, berarti ini sama kan, ini saldo akhirnya 7.800, ini saldo akhirnya juga 7.800. Jadi itu bisa kita pakai dalam bentuk T, nanti kalau dalam memposting bisa dalam bentuk kolom, tergantung apa yang diminta oleh soal. Kemudian pendapatan diterima di muka dan beban dibayar di muka. Nah, pendapatan diterima di muka dan beban dibayar di muka itu adalah nama akun. Nah, pendapatan diterima di muka itu bukan pendapatan. Beban dibayar di muka itu juga bukan beban. Nah, jadi dia apa? Pendapatan diterima di muka itu adalah pendapatan yang belum diberikan jasa atau produknya. Nah, hal ini berarti kita terima kas duluan, tapi kita belum memberikan jasa ke orangnya. Berarti kita ngutang jasa ke orang tuh kan, makanya dia termasuk ke liabilitas. Jadi, pendapatan diterima di muka itu adalah liabilitas. Sedangkan apabila pendapatan yang diterima di muka ini kita telah serahkan jasanya, baru dia boleh diakui sebagai pendapatan. Kalau belum, berarti dia masih dalam bentuk pendapatan diterima di muka. Kemudian beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini bukan beban. Beban dibayar di muka itu adalah biaya yang belum digunakan manfaatnya. Jadi,
ini berarti kita udah ngeluarin biayanya. Kita kan ngeluarin biaya kan untuk mendapatkan manfaat tertentu kan. Jadi ketika manfaatnya itu belum kita gunakan, berarti kita itu masih dalam bentuk beban dibayar di muka. Belum boleh kita akui sebagai beban. Karena kita belum pakai manfaatnya. Nanti kalau beban dibayar di muka ini udah kita pakai manfaatnya, baru itu diakui sebagai beban. Jadi, beban dibayar di muka ini apa? Dia adalah aset. Kenapa aset? Berarti kan orang tersebut ngutang kita kan? Orang tersebut ngutang kita. Ngutang apa? Ngutang jasa. Misalkan kayak gini, beban dibayar di muka. Kita mau bayar beban asuransi untuk 2 tahun yang akan datang. Sekarang kita bayar dulu nih di awal. Kita belum dapat jasa asuransinya. Berarti orang tersebut kan ngutang jasa asuransi ke kita kan. Kalau orang tersebut ngutang ke kita, berarti bagi kita kan piutang. Nah, piutang apa? Aset kan. Nah, jadi aset. Jadi tapi namanya bukan piutang, tapi beban dibayar di muka. Umpamakan dia itu sama dengan piutang. Jadi dia aset. Aset dengan nama beban dibayar di muka. Kemudian sekarang kita bahas supaya kita lebih paham materinya itu, kita bahas satu-satu. Nah, berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada PT Net Solution selama bulan November 2020. Jadi ini transaksinya dari tanggal 1 November sampai 30 November. Nah, permintaannya atau pertanyaannya kita disuruh ngapain? Nah, A. Buatlah jurnal yang diperlukan dari transaksi-transaksi di atas. Kemudian yang B. Postinglah transaksi-transaksi tersebut ke buku besar dalam bentuk T. Jadi kita disuruhnya dalam bentuk T, bukan dalam bentuk kolom. Kemudian, buatlah neraca saldo sebelum penyesuaian 30 November 2020. Nah, sekarang kita yang A dan B itu akan kita laksanakan secara bersamaan. Nah, sekarang kita analisis setiap transaksinya ya. Nah, ini tanggal 1 November, Chris menyetorkan modalnya senilai 25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Hal ini kan berarti kas perusahaan bertambah kan, karena si pemilik itu nyetorkan modalnya ke dalam perusahaan. Berarti kas bertambah. Kas itu apa? Kas aset kan. Kalau aset itu kan aktiva. Aktiva bertambah di mana? Di debit. Jadi kas bertambah di debit. Kemudian modal. Modal di sini kan berarti bertambah kan. Modal si pemilik bertambah di perusahaan. Nah, kalau modal bertambah, modal itu masuknya kemana? Masuk ke pasiva kan. Modal bertambah di mana? Kalau pasiva di kredit kan. Berarti di sini modal bertambah di kredit dan kemudian kas di perusahaan bertambah di debit. Jadi jurnalnya itu adalah ini. Kas di debit, kemudian modal di kredit. Kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Nah, jadi kita itu kalau untuk menjurnal, sekarang kita lakukan penjurnalan. Penjurnal itu kita bikin di jurnal umum. Nah, jurnal umum ini kita bikin judulnya di sini jurnal umum, kemudian ini halamannya. Halaman ini itu adalah, misalnya ini jurnalnya halaman pertama, halaman kedua, tergantung pada halaman kertasnya. Nah, sedangkan ref ini itu adalah nomor akun. Jadi ini adalah nomor akun. Jadi nanti kas itu nomor akunnya berapa, modal itu nomor akunnya berapa, beban berapa nomor akunnya. Kita isikan di ref. Nah, kemudian ini debit, ini kredit. Nah, tergantung kalau kas bertambah tadi di debit, modal bertambah di kredit, tergantung pada transaksinya. Transaksi kan tadi karena pemilik mentransfer uangnya ke perusahaan, berarti kas perusahaan bertambah kan, kita kan sebagai perusahaan di sini. Kemudian modal pemilik juga bertambah. Nah, kemudian setelah kita jurnal ke jurnal umum, kita posting ke buku besar. Nah, saldo yang akun yang terkait di sini kan tanggal 1 November ini tanggalnya, tanggal transaksi dibikin di sini.
Ini tanggal 1 kan kas bertambah di debit. Berarti pas di jurnal di posting ke buku besar, ini kita bikin kas dalam bentuk akun T. Ini kas dalam bentuk T. Ini nama akunnya, ini nomor akun. Nomor akun ini nomor yang diketahui oleh soal. Nah, kemudian ini kita bikin kas itu bertambah 25.000, kan di sana di debit. Jadi ini kan sisi debit tadi, ini sisi kredit. Tanggal 1 25.000 di debit. Kemudian apalagi modal. Ini modal. Modal kan tadi di jurnal kan di kredit. Nih, tulisnya di sisi kredit. Ini debit, ini kredit. Kita tulis di sisi kredit. Ini tanggalnya. Kemudian ada yang lupa tadi. Ini kalau dalam bentuk kolom, ini yang ref di sini, ini kan buku besar ya, buku besar. Kalau yang di ref di sini itu kita isikan halaman di jurnal umum. Jadi di jurnal umum transaksi yang tanggal 1 ini halaman berapa sih? Kita bikin halamannya di sini. Jadi halaman yang ada di sini jurnal umum kita pindahin ke ref yang di postingan tadi. Postingan dalam bentuk kolom tadi. Nah, sekarang ini udah kita masuk ke transaksi yang nomor 2. Transaksi yang nomor 2. Tanggal 1 November, Net Solution membayar premi sebesar 2.400 untuk polis asuransi komprehensif yang mencakup periode waktu 2 tahun. Jadi, dia itu bayarnya tanggal 1 November, tapi itu untuk 2 tahun yang akan datang. Jadi, kalau bayar-bayar berarti itu kan beban kan? Nah, sekarang kalau kita bayar beban, nah sekarang kita harus identifikasi apakah itu beban dibayar muka kah atau emang beban. Nah, karena ini adalah untuk periode 2 tahun, dari tanggal 1 November ini, berarti itu adalah beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka itu tadi masuk kemana? Nah, beban dibayar di muka itu kan aset, ya kan? Beban dibayar di muka itu adalah aset. Nah, aset berarti bertambahnya di debit. Berarti debitkan beban dibayar di muka sebesar 2.400, kemudian kreditkan kas. Kenapa kas? Karena kita membayar kan. Kalau membayar berarti kas kita berkurang kan. Makanya kalau kas berkurang kan di kredit. Berarti debitnya beban dibayar di muka dan kemudian kreditnya adalah kas. Ini dia. Beban di asuransi ini tanggalnya tanggal 1, beban asuransi dibayar di muka di debit, kasnya di kredit sebesar 2.400. Kemudian kita posting beban asuransi dibayar di muka. Kita bikin lagi akunnya. Nih. Beban asuransi dibayar di muka. Nomor akunnya berapa? Tadi kan letaknya di debit, berarti kita posting di debit 2.400. Kemudian kas. Kas kita tadi kan berkurang. Nih, tanggal 1, 2.400. Ini dia. Kas berkurang di kredit kan, 2.400. Ini dia. Kemudian kita lanjutkan transaksinya. Ini, tanggal 1 November, Net Solution membayar sewa untuk bulan November sebesar 800. Nah, kita bayar tanggal 1 November, berarti ini bulan November, ini untuk bulan November, berarti itu kan beban. Berarti kan untuk bulan ini langsung kita pakai kan, berarti kita manfaatkan, berarti ini beban, bukan beban dibayar di muka. Nah, ini beban, berarti kan beban sewa kita bertambah. Beban sewa kita bertambah sebesar 800. Kemudian karena kita bayar, berarti kas kita berkurang kan sebesar 800. Berarti debitkan beban sewa sebesar 800, kreditnya kas. Nah, ini dia. Di jurnal. Nah, beban sewa debit sebesar 800, kemudian kas di kredit sebesar 800. Kemudian kita posting ke buku besar. Nah, beban sewa. Nih, debit tanggal 1, 800 di debit. Kemudian kas kita berkurang kan 800. Beban sewa 800, ini dia. Berkurang 800. Berarti udah tadi ya.
Kemudian kita lanjutkan yang selanjutnya. Tanggal 1 November, Net Solution menerima pendapatan sewa sebesar 360 untuk sewa selama 3 bulan mulai tanggal 1 November. Nah, ini kan berarti kan tanggal 1 November nih, kita menerima pendapatan sewa. Ini berarti ini pendapatan. Nah, sekarang kita harus teliti ini pendapatan diterima di muka kah atau emang pendapatan. Nah, ini untuk sewa selama 3 bulan mulai tanggal 1 November. Nah, kita bayarnya tanggal 1 November. Kita terimanya ini tanggal 1 November. Nah, dia untuk 3 bulan yang akan datang. Berarti kan ini pendapatan sewa diterima di muka kan? Berarti kalau pendapatan sewa diterima di muka apa? Hutang kan? Liabilitas kan? Liabilitas bertambah di mana? Dia kan pasifa. Pasifa berarti bertambahnya di kredit. Berarti kreditkan pendapatan sewa diterima di muka, kreditkan sebesar 360. Kemudian debitnya apa? Kita akan menerima kas di sini, menerima pendapatan. Menerima kas berarti kas kita bertambah kan? Kas bertambah di debit sebesar 360. Jadi ini kas bertambah sebesar 360, kemudian pendapatan sewa diterima di muka juga bertambah sebesar 360. Maka ini jurnalnya. Nah, ini. Kas bertambah 360, pendapatan diterima di muka juga bertambah nilainya 360. Kemudian kita posting. Kas bertambah 360 debit kan? Kemudian pendapatan diterima di muka. Ini kreditnya 360. Nah, kemudian kita lanjutkan tanggal 5. Tanggal 5 Net Solution membeli tanah sebesar 20.000 secara tunai. Nah, kita beli tanah nih aset nih. Tanah aset. Berarti tanah kita bertambah kan? Tanah bertambah karena dia aset, berarti di debit. Tanah debit 20.000, kemudian karena kita belinya secara tunai, berarti kas kita berkurang kan? Makanya kreditkan kas sebesar 20.000. Maka tanah di debit 20.000, kreditnya kas sebesar 20.000. Ini dia. Tanah bertambah sebesar 20.000 tanggal 5, kemudian kreditnya itu kas sebesar 20.000. Nah, kemudian kita posting ke buku besar. Tanah di sini ini tanah debit 20.000 tanggal 5, kemudian kreditnya kas. Ini tanggal 5 20.000. Ini kas 20.000. Kemudian kita catat yang tanggal transaksi selanjutnya lagi ya. Nih, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit sebesar 1.350. Berarti kalau kita beli secara kredit, berarti kan kita secara hutang kan, kita ngutang ke orang. Berarti perlengkapan kita bertambah, hutang kita juga bertambah sebesar 13.50. Perlengkapan bertambah di mana? Di debit. Kemudian kalau hutang bertambah di mana? Di kredit. Berarti ini jurnalnya. Perlengkapan bertambah sebesar 1.350, hutang bertambah sebesar 1.350 di kredit. Kemudian kita posting ke buku besar. Perlengkapan. Nih, perlengkapan kita bertambah sebesar 1.350, kemudian hutang kita juga bertambah sebesar 13.50. Ini tanggal 10. Tang usaha kan 13.50. Kemudian kita lanjutkan tanggal 18. Net Solution menerima pembayaran jasa sebesar 7.500 dari pelanggan atas jasa yang dia sediakan. Berarti kan di sini kan kita udah memberikan jasa. Berarti ini pendapatan bagi kita. Jadi pendapatan kita itu bertambah senilai 7.500. Pendapatan kan itu sisi pasifa. Sisi pasifa berarti kalau bertambahnya dikreditkan. Nah, berarti dia 7.500 bertambah.
Kemudian karena kita menerima pembayaran berarti kita menerima kas kan. Menerima kas kita bertambah di debit sebesar 7.500. Berarti kas bertambah di debit sebesar 7.500 dan kemudian pendapatan bertambah di kredit sebesar 7.500. Nah, ini dia tanggal 18. Kas bertambah sebesar 7.500, pendapatan juga bertambah sebesar 7.500. Kemudian kita posting ke buku besar. Nah, ini. 7.500 tanggal 18. Ini kas. Ini kas 7.500. Kemudian apa tadi? Pendapatan. Nih, pendapatan di kredit tanggal 18, 7.500. Kemudian, kita lanjutkan transaksinya. Tanggal 19 November, menerima pendapatan secara kredit atas jasa yang diberikan sebesar 1.000. Jadi, ini kita menerima pendapatan secara kredit. Berarti, ini pendapatan ini belum dibayar sama pelanggannya. Tapi kita udah ngasih jasa ke dia, berarti pendapatan kita bertambah sebesar 1.000 di kredit. Kemudian karena kita belum nerima uangnya, tapi kita udah kasih jasanya, berarti orang tersebut ngutang ke kita kan. Kalau orang ngutang ke kita, berarti kan itu piutang. Berarti piutang kan aset. Aset kan berarti aktiva. Berarti bertambahnya di mana? Di debit. Jadi bertambah di debit piutang usaha sebesar 1.000, kemudian bertambah pendapatan di kredit sebesar 1.000. Nah, ini jurnalnya. Piutang usaha 1.000 bertambah, pendapatan juga bertambah 1.000. Kemudian kita posting ke buku besar tanggal 19. Piutang. Nah, ini. Piutang bertambah tanggal 19 1.000. Kemudian di debit, ini kredit. Nah, bertambah 1.000. Kemudian pendapatan juga bertambah sebesar 1.000. Ini pendapatan. Ini kredit 1.000. Kemudian kita lanjutkan. Ini. Tanggal 21 November, Net Solution menerima 650 dari pelanggannya sebagai pelunasan hutang mereka. Berarti sebelumnya si pelanggan ini berpiutang ke kita kan, karena orang lain itu ngutang ke kita. Berarti bagi kita piutang. Berarti ada piutang sebesar berapa, kemudian 650-nya itu dilunasi. Berarti kalau piutang dilunasi berarti piutang berkurang kan? Piutang ini kan aset, berarti piutang berkurang di kredit. Berkurang nilainya di kredit 650. Debitnya apa? Berarti kas. Kenapa kas? Karena kita kan menerima pembayaran, menerima pelunasan di sini. Berarti kas bertambah sebesar 650, kreditnya piutang karena berkurang sebesar 650. Nah, kita catat ini. Kas bertambah sebesar 650, kemudian piutang usaha berkurang nilainya sebesar 650. Kemudian kita posting ke buku besar. Nah, kas bertambah sebesar 650. Nih, tanggal 21. Kas bertambah 650 di debit. Kemudian piutang berkurang kan? Nih, piutang. Di kredit tadi kan, nih piutang tanggal 21 itu di debit, ini piutang 650 di kredit. Kemudian kita lanjutkan transaksinya, itu tanggal 30 November Net Solution mencatat beban sebagai berikut. Upah 2125, sewa 800, 450 buat utilitas, dan beban lainnya 275. Dan membayarnya secara tunai. Nah, jadi di sini ini kan beban-beban. Jadi beban-beban itu bertambah.
karena kita ngeluarin beban ini kan. Jadi ini beban gaji bertambah 2125, kemudian beban sewa bertambah 800, beban utilitas bertambah 450, beban lainnya bertambah 275. Kita kan bayarkan ini secara tunai, berarti kas kita berkurang sebesar penjumlahan semuanya. Penjumlahan 2125 ditambah 800 ditambah 450 ditambah 275. Beban bertambah di mana? Di debit kan, berarti semua beban ini didebitkan, kemudian kreditkan kas. Nah, ini dia jurnalnya. Nih, beban gaji, masukkan beban sewa, beban utilitas, dan beban lain-lain. Kemudian kreditkan kas. Kan kalau dalam jurnal, sisi debit harus sama dengan sisi kredit. Jadi ini sama dengan ini. Ini jumlah ini sama dengan ini. Tiap transaksinya. Kemudian kita posting beban gaji. Semua beban tadi kan di debit. Beban gaji 2125, kemudian beban sewa ini tanggal 30 800, kemudian beban utilitas debit 450, kemudian beban lain-lain 275, kemudian kita lanjutkan soalnya. Tanggal 30 November, Net Solution membayar kreditur sebesar 950. Kalau kita bayar kreditur berarti kan kita bayar hutang. Kalau kita bayarkan hutangnya berarti hutang kita berkurang kan? Hutang berkurang itu di debit. Hutang berkurang di debit karena dia pasifa kan? Hutang berkurang di debit. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya karena kita bayar, berarti kas kita berkurang kan? Berarti kas berkurang di kredit sebesar 950. Maka kita bikin jurnalnya. Nih. Utang usaha berkurang sebesar 950 di debit, kas kita berkurang sebesar 950 di kredit. Nah, kemudian kita posting utang usaha tadi kan di debit. Nih. 950. Ini kreditnya, ini debitnya. Kemudian kas kita karena bayar hutang berkurang sebesar 950. Nih. Ini kas. Kemudian tanggal 30 November catatan menunjukkan bahwa persediaan perlengkapan sebesar 800 telah digunakan. Kemarin kan perlengkapan itu kalau digunakan itu yang menjadi beban perlengkapan itu kan yang nilai yang kita gunakan. Nah, nilai yang kita gunakan itu langsung diketahui di sini 800. Nanti kalau misalnya diketahui itu nilai yang ada di tangan, nilai sisanya gimana caranya? Nah, berarti nilai persediaan kita yang udah ada sebelumnya itu kita kurangkan sama yang sisanya. Berarti itulah yang kita gunakan. Ya, yang kita catat itu adalah sebesar yang kita gunakan. Nah, di sini yang kita gunakan 800. 800 berarti ini beban perlengkapan itu kan bertambah sebesar 800. Kemudian di debit, kemudian di kreditnya apa? Di kreditnya berarti perlengkapan kita berkurang kan sebesar 800. Nah, berarti ini jurnalnya. Nih. Beban perlengkapan bertambah sebesar 800, kemudian perlengkapan kita berkurang sebesar 800 karena kita udah gunakan. Nah, kemudian kita posting ke buku besar. Beban perlengkapan. Nih, beban perlengkapan sebesar 800. Kemudian perlengkapan kita berkurang juga nilainya sebesar 800. Ini perlengkapan. Ini 800. Kemudian kita lanjutkan soal transaksi yang terakhir. Itu tanggal 30 November, Chris menarik uang tunai sebesar 2.000 dari Net Solution untuk kepentingan pribadinya. Nah, berarti ini kan pemilik, ini berarti privé. Pemilik menarik uang dari perusahaan untuk kepentingan pribadi, itu berarti privé. Privé berarti kan bertambah di sini.
Prive bertambah sebesar 2000. Prive kalau bertambah di mana? Di debit kan, karena dia itu mengurangi ekuitas. Berarti dia bertambahnya di debit, sama dengan beban. Kemudian karena ditarik oleh pemilik uang, berarti kas di perusahaan berkurang kan? Kas berkurang di kredit, berarti debitkan prive, kreditkan itu kas sebesar 2000. Nah, ini jurnalnya. Prive bertambah di debit, kas berkurang sebesar 2000 di kredit. Nah, kemudian kita posting ke buku besar. Jadi buku besar itu adalah kumpulan akun-akun yang sudah dikelompokkan. Nah, prive itu kan bertambah tadi di debit 2000. Kemudian kas kita berkurang di kredit. Tanggal 30 2000. Ini dia. Ini akun kas 2000. Kan udah selesai semua transaksi tersebut kita catat. Kita posting. Kemudian tunggu dulu. Pas awal-awal itu kalau nanti diketahui saldo awalnya, maka kita masukkan saldo awal nanti. Kita masukkan ke penjumlahannya. Jadi kita masukkan saldo awal itu tergantung kalau modal nanti berarti saldo normalnya di kredit. Berarti saldo awalnya letak di kredit. Nah, kemudian setiap akun-akun ini kita jumlahkan nilainya. Nah, ini kan banyak nih, berarti ini kas penjumlahan ini semua dapat 33.510. Ini dijumlahkan dapat 29.800. Selisihnya itu nanti 3710. Yang paling besar di sisi debit, berarti taruh ini di debit 3710. Jadi saldo kas itu sekarang 3710. Nah, itu nanti yang kita masukkan ke neraca saldo. Soal C itu adalah bikin neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian kas yang saldo tadi kita masukin 3710. Nah, yang ini 3710 kas. Masuk ke sini 3710. Ini debit, ini kredit. Nah, ini kan letaknya di debit, berarti kita masukin di sisi debit. Kemudian beban asuransi dibayar di muka, ini kan 2400. Ini kan nggak ada yang lain, berarti kita masukin aja ini 2400 langsung. Ini kan letaknya di debit, maka di neraca saldo itu beban sewa dibayar di muka, ini debit 2400. Kemudian untuk tanah itu 20.000 debit, maka masukkan ke sini tanah 20.000. Ini neraca saldo sebelum penyesuaian, soal yang C. Kemudian tanah udah. Ini perlengkapan. Perlengkapan ini di debitnya 1350, ini 800. Ini berarti nggak perlu kita jumlahkan karena satu baris aja kan. Nah, berarti 1350 sama 800 selisihnya 550. Gedenya di debit, berarti kita taruh di debit 550. Berarti kita pindahin ke sini, ke neraca saldo. Itu perlengkapan 550 di debit. Ini debit, ini kredit. Ini debit 550. Kemudian piutang usaha. Piutang usaha ini 1000, ini 650. Nah, ini kan selisih 350. Yang besarnya di debit, berarti piutang usaha 350. Pindahin ke sini. Ini dia, 350. Kemudian modal card itu kan di kredit 25.000 saldonya. Berarti kita masukin ke sini modal 25.000 kredit. Kemudian beban sewa. Beban sewa itu di debit 1.600. Ini ditambahkan, ini sama-sama debit kan, berarti debit aja 1.600. Nggak ada kreditnya. Berarti kita kita bikin di neraca saldo, debit itu modal beban. Ini beban sewa 1.600 debit. Ini debit, ini kredit. Kemudian
Pendapatan ini dikredit 7.500 tambah 1.000 tanggal transaksi tanggal 19. Jadi saldonya sekarang dikredit 8.500. 8.500 berarti ini masuk ke sini. 8.500 kredit. Kemudian beban gaji itu 2125 di debit kan, ini debit 2125 ini. Pindahin ke neraca saldo 2125. Kemudian beban utilitas 450 masukin ini 450. Kemudian beban perlengkapan di debit 800, masukin beban perlengkapan 800 ini. Nih 800. Kemudian prive itu 2000 di debit. Kita pindahkan ke neraca saldo. Ini prive 2000 di debit. Kemudian pendapatan diterima di muka dikredit sebesar 360. Sebesar 360. Ini pendapatan diterima di muka dikredit 360. Nah, kemudian utang usaha ini debitnya 950, kreditnya 1350, selisihnya 400. Yang gede saldonya di kredit, maka letaknya saldonya ini di kredit 400. Kalau dia berlawanan itu berarti diselisihkan. Kalau misalnya dia sama, debit sama debit dijumlahkan, kredit sama kredit dijumlahkan, kayak gitu. Jadi ini tadi yang terakhir apa? Utang usaha ya. Ini utang usaha 400. Ini 400. Kemudian nanti sisi debit itu dijumlahkan semuanya. Nah, itu nanti dapat totalnya. Sisi kredit itu juga dijumlahkan semuanya, dapat totalnya. Nah, debit antara debit dan kredit itu harus sama. Kalau misalnya nggak sama, berarti ada salah pencatatan pas posting di buku besar. Nah, kemudian yang ini pas menjurnal itu juga ditotalkan debit kreditnya semuanya dari transaksi awal. Dari yang di sini dijumlahkan ke bawah, kredit dijumlahkan harus sama. Debit kredit sama. Kalau ini udah sama, kemudian pas di sini beda, berarti kita nyatatnya mungkin pas di posting ini salah. Salahnya di posting, pas ngeposting. Mungkin salah penjumlahan atau belum kita posting atau letak debit kreditnya yang salah. Nah, kemudian kita jelaskan neraca saldo ini sedikit ya. Nah, berarti neraca saldo ini kan meringkas. Ini kan banyak nih angka-angkanya. Sekarang kita ringkas jadi satu aja. Kas ini jadinya berapa sih ringkasannya terakhirnya saldonya? Nah, ini kan kita masukin tinggal saldo akhirnya aja. Itu makanya disebut dengan meringkas. Nah, kemudian penyusunannya gimana? Kan beda sama urutan yang tadi. Nah, jadi itu kita nyusunnya itu harus berurutan dari nomor akun yang terkecil hingga nomor akun yang terbesar. Kayak gitu penyusunannya harus berurutan. Kemudian kalau misalnya nomor akunnya nggak diketahui gimana? Kita mulai dulu dari aset. Aset kita catat semuanya. Kemudian setelah aset kita lanjutkan dengan hutang. Ini kan semuanya aset. Ini aset. Kemudian kita lanjutkan dengan hutang. Hutang ini kan utang usaha, pendapatan diterima di muka kan liabilitas tadi kan. Kemudian modal, habis modal itu prive, baru kemudian pendapatan, kemudian dilanjutkan dengan beban-beban yang terakhir. Jadi itu urutannya, sama kayak urutan di persamaan akuntansi tadi. Dimulai dari aset dulu, kemudian dari liabilitas, kemudian dari modal prive, pendapatan, kemudian baru beban. Kayak gitu harus diurutkan.
Nah, sekian, oh iya, dalam membuat neraca saldo bikin judulnya, ini nama perusahaannya, kemudian ini nama judul laporannya, neraca saldo sebelum penyesuaian, ini tanggalnya periode berapa. Ini kan diminta 30 November 2020.